sucikan kami orang berdosa ini dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kami Yesus Kristus, Anak Allah, sucikanlah kami orang berdosa ini dan kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini kami boleh berkumpul via Zoom ini. Biarlah tangan kasih-Mu sendiri yang akan menyertai kami. Biarlah Engkau senantiasa ada bagi kami, di mana kami mau belajar. Biarlah Tuhan yang membuka nus kami, supaya kami mengerti tentang kebenaran-kebenaran, dan kami mau belajar tentang bahasa Yunani ini, Bapa. Engkau kuduskan kami. Terima kasih, Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami, orang berdosa. Semuanya ini kami minta hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Yohanes Pavlos untuk doa pembukaannya. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran bahasa Yunani kepada Romo. Waktu dan tempat dipersilakan Romo. Ya, terima kasih akan saya share ya. Hmm. Langsung tak foto. Belum buka ya, masih muter ya. Haleluya. Wih. Belum share, Romo. Oh, belum share. Nah, nah. Udah bisa? Belum Masih keluar Romo proses, share-nya. Romo. Masih Saya proses. proses ini. Ini sekarang. Oke, udah ya. Udah bisa dibaca? Hmm. Sudah, Romo, tapi masih kecil. Masih kecil ya. Ini bisa? Nah, Iya, Romo. Udah ya, bisa ya. iya Romo. Hellenikatora artinya Haleluya. Yunani sekarang. Ya, bahasa Yunani sekarang. Oaritmos itu kalau satu angka itu namanya oaritmos. Karena ini jenis kelaminnya laki-laki. Kalau banyak angka, I aritmi, ya penekannya di I. O aritmos, I aritmi, ini apa, jamaknya. Jadi hari ini kita mempelajari I aritmi karena jangan huruf dulu. Angka juga butuh kita belajar ya, angka-angka. Angka satu, bahasa Yunaninya ena. Angka dua, dio. Angka tiga, tria. Angka empat, tessera. Angka 5 pendek. Angka 6 eksi. Angka 7 awas ini penekanannya di A ya. Efta. Efta ya, penekanannya efta. Ini juga awas nomor 8, angka 8. Okto. Okto, penekanannya di O ya. Okto. Angka 9 Enea, penekanannya di E ya. Enea. Angka 10 Deka. Kemudian selanjutnya NDK, angka 11. Angka 12, dodeka. Angka 13, dekatria.
Angka 14, dekatessera. Angka 15, dekapende. Angka 16, dekaeksi. Angka 17, dekaepta. Pendengarnya di A ya. Dekaepta. Angka 18, dekaokto. Dekaokto. Ya, pendengarnya di O. Angka 19, dekaennea. Dekaennea. Angka 20, ikosi. Selanjutnya, angka 21, ikosi ena. Angka 22, ikosi dio. Kembali lagi ke sini ya. Ena, dio, tria, tesera, pente, eksi, epta, okto, enea, deka. Jadi, ikosi ena, ikosi dio, ikosi tria, ikosi tesera, ikosi pende, ikosi efta, ikosi okto, ikosi enea. 30 trianda ya, 30 trianda, sorry. Sama ini. Nah, demikian juga selanjutnya trianda ena, trianda dio, trianda eh, tria, trianda tessera, trianda pende, trianda eksi, trianda eta, trianda okto, trianda enea, saranda, dan lain sebagainya. Mungkin kita dari sini dulu karena untuk melengkapi ini nanti kita akan lihat di minggu yang akan datang atau mungkin ini untuk PR ya. Hmm. Karena ada di Google juga lihat mengenai angka ya. Ya. Jadi di sini trianda sama dengan ini. Trianda, trianda ena ya dan lainnya. Jadi kembali lagi mulai aritmus atau aritmos, aritmi ya, angka 1 ena, angka dio, dio, angka 2 dio, angka tria, angka 3 tria, angka 4 tesera, angka 5 pende, angka 6 eksi, angka 7 efta, angka 8 okto, Betul. angka 9 enea, Enea, angka 10 deka, deka deka, ya. Kemudian dilanjutkan angka 11 endeka, angka 2 dodeka, angka 13 dekatria, angka 14 dekatessera, angka 15 dekapende, angka 16 dekaeksi, angka 17 dekaekta, angka 18 dekaokto, angka 19 dekaennea, angka 20 ikosi, dan selanjutnya ikosi ena, ikosi dio, ikosi tria, ikosi tesera, ikosi pende, ikosi eksi, ikosi efta, ikosi okto, ikosi enea, trianda. Kemudian selanjutnya trianda ena, trianda dio, dan lanjutnya. Seperti itu ya. Eh, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Hmm. Silakan, Pak Christian Halim atau Pak Nathanael, saya kembalikan. Ya, Bapak Ibu, silakan bagi yang mau bertanya mengenai angka dan bilangan. Hmm. Romo, saya punya pertanyaan, Romo. Silakan. Em,
mengenai ke-12 murid. Ke-12 murid. Ini angka yang kita pakai sekarang dengan yang dulu di zaman para rasul, apakah sama, Rom? Sama, itu angka ini. Hmm. Dodeka apostolon ya, angka 12 Ya, kita lihat. Dodeka Dodeka apostolon ini, dodeka apostolon. Dodeka Jadi apostolon. 12 rasul-rasul. Jadi apostolon itu kan jamak ya. Dodeka apostolon. Ya, nah, ini apostolon. Nah, ini penekanannya di omega. Apostolon. Dodeka apostolon Apostolon. ya. 12 rasul-rasul ya. oh. Lalu Atau baru-baru 12 murid. mm-mm. 12 murid Mathiton, Mathiton. Nah, ini Mathiton. Doteka Mathiton. 12 para murid atau murid-murid. Jadi kalau di bahasa Indonesia untuk jamak itu diulang 2 kali. Murid jadi murid-murid itu jamak. Rasul itu rasul-rasul jamak. Ya. Kalau di sini pakai omega ini sudah jamak ini loh. Doteka apostolon, doteka matiton ya. Sudah jamak. Geniki pelintitiku. Saya yakin Mas Konstantinus masih ingat ya. Genikiu pelintitiku. Ya, jamak. Iya, Rom. Lalu kalau eh, angka untuk merujuk kepada tanggal juga pakai angka yang ini juga ya, Rom. Tanggal. Misalnya Iya, 15 Agustus. Berarti iya, DKPND DKPN. Avgustu, DKPND Avgustu. Oh iya, Rom. Nanti kita akan belajar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Ini dulu, angka ini dulu sampai 100. Minggu depan sampai 100, saya lanjutkan sampai 100. Ini sampai 30 dulu. Jadi kalau langsung 100 nanti punyeng nanti pikiran kita. Karena bukan angka kita ini. Nanti kita belajar pertama, kedua, ketiga sampai ke 100. Ya, Hmm. ada Romo mau istilah. tanya Romo. Ya silakan Pak Theodorus Budiman. Romo ini kan kalau yang lain pakai kata deka ya kayak dodeka, Ya, dekatria. Kalau satu dia NTK apa NDK? 11 11 NDK, 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 NDK itu huruf NDK. 11. T ya. Nitaf, Apa nih? nitaf itu de. Mas. Makanya nitaf Oh, itu de. Dan bahasa Yunani nggak ada de Oh, ya, nggak ada de, tapi nggak ada D de, ya. de. Makanya pakai Iya, nitaf itu de, NDK. tulisannya Ya, NDK. Tulisannya huruf itu T ya, ya, bukan nitaf, delta. ni sama taf nggak ada t ya Pak ya, taf, Oh ya, ini sama TAF ya. nitaf ya, Iya, Romo. NDK Ini TAF ya. ya. Bagus NDK. tuh pertanyaannya Pak Theodorus Budiman ini sering ini dipertanyakan ini. Do, Betul, bagus itu Dodeka. pertanyaan bagus itu. Luar biasa. Dekatria, Deka. Kasih NDK. Romo. Nggak ada itu DKNA itu nggak ada. Itu bener itu pinter Pak Theodorus Budiman. Jadi Istilah. Dekadio nggak ada. Jadi NDK itu. Yang kedua DODK nggak ada Dekadio. Beda dengan ikusi. Dodeka. Ya, coba kita lihat ikusi. Ikusi ena, ikusi dio, ikusi tria, semuanya ikusi ya. Ena, dio, tria sampai nya, baru 30 trianda. Demikian juga trianda ena, trianda dio, tria sampai ke 9. Nah, ini yang di sini yang angka 11, ini hampir sama dengan angka Jawa ya. Ya, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10. Begitu 11 nggak mungkin eh, 10 siji, 10 loro nggak ada. Jadi 11, rolas,
telulas, 14 pakai las kabeh. 15, 16 jadi las. 11, rolas, telulas, 14, 15, 16. Nah itu angka Jawa ya. Tapi ya saya nggak bisa ngajarkan angka Jawa karena ada yang nggak tahu bahasa Jawa sekarang kehilangan. Anda hidup di Pulau Jawa tapi nggak tahu bahasa Jawa. Oke, terima kasih Pak Theodorus Budiman pertanyaannya. Mungkin yang lain. Terima kasih Romo. Sama-sama. Izin Romo bertanya Romo. Ya, silakan Mas Eri. Kalau untuk angka ini itu juga berpengaruh nanti ke kata benda untuk apanya ya, gendernya gitu Romo ya. Iya, ada gendernya juga angka itu. Angka itu misalnya eh, seperti ini, dodeka apostolon kan gendernya kan ini kan geniku pelintitiku. Jadi ini tidak termasuk wanita karena apostolon itu tidak masuk wanita. Tapi memang ada perempuan di zamannya para rasul namanya rasulah, tapi nggak umum ya, karena di dalam bahasa Yunani, karena dodeka apostolon itu aritmos itu untuk laki-laki, o aritmos, jamaknya i aritmi. Makanya dodeka apostolon dari kata apostolos. Ya tetap gender harus mengikuti ini angka ini. Misalnya dodeka partenes, ya harus jamak ya, atau dodeka parthenon. Parthenon itu artinya 12 perawan-perawan ya. Jadi gendernya ikut ini, ikut angka. Tetap setelah angka, kalau perempuan ya tetap perempuan, laki-laki tetap perempuan, nggak berubah gitu. Ya, ya memang bahasa Yunani bakunya di angka. Misalnya dekatria pedia, saya pedia, pedia itu kan anak-anak yang netral ya, anak-anak pedia. Kalau satu anak topedi ya kan, kalau banyak anak tapedia, makanya dekatria pedia, 13 anak-anak. Jadi kalau memang usiastika itu kata bendanya itu laki-laki ya laki-laki. Kalau kata bendanya perempuan ya perempuan. Kalau kata bendanya netral ya netral. Misalnya dekatria trapeza ya trapeza. Mengapa trapeza? Karena trapeza itu bangku apa namanya meja. Kalau hanya satu itu to trapezi. Kalau banyak trapeza, trapeza, penekanan di e ya, trapeza. Ya, dekatria trapeza. Jadi 13 meja, meja atau 13, 13 banyak meja lah 13. Jadi kalau 13 karena 13 angka jamak, maka kata bendanya harus mengikuti jamak. Kan di bahasa Indonesia kan enggak. 13 meja kan nggak mungkin 13 meja-meja kan nggak ada itu ya 13 itu jamaknya apa yang jamak meja udah mejanya tunggal tapi kalau di Yunani enggak 13 apa meja harus mejanya harus juga jamak 13 meja-meja makanya dekatria trapeza trapeza jadi penekanannya di kalau penekanannya di tra itu namanya bang ya ya tatrapeza itu bang bang ya ya
Itu bahasa Yunani kalau salah penekanan, salah arti. Yang sudah kita pelajari dulu, Mas Eri. Satu contoh, pote. Pote itu bagaimana? Oke. Tapi begitu penekanannya di pote, Oke. artinya apa? Jangan sekali-kali, jangan lakukan kan gitu. Ya toh? Nanti itu Oke. pelan-pelan kita belajar ke sana. Romo, izin nanya Romo, Silakan, kalau Pak, silakan 5 roti 2 ikan gimana Romo ngomongnya? 5 roti 2 ikan ya. Iya, Pende artus, artus itu roti, ya, itu dalam Artus. art Greek ya, Arke Helenika. Pende artus, ke dio Yo, eh, iktis. iktis. Ya, iktis itu ya pakai apa namanya jamak ya, iktis itu jamak. Hmm. Jadi Pende lima artus ke dio lima roti iktis. dan 2 ikan, iktis. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Pende artus ke dio iktis. Ya, itu Makasih Arke Romo. Helenika. Tapi kalau Nea Helenika, kalau modern Greek, Dio pendepsomia ke Dio Psaria. Nah, gitu. Itu untuk modern Greek. Jadi mereka nggak ngerti iktis. Iktis itu ikan. Padahal iktis itu singkatan dari Yesus Kristus, Theus Sotir, Yesus Kristus, anak Allah, sang penyelamat dunia ya. Makanya iktis. Saya yakin Mas Konstantinus tahu ini karena waktu itu mengikuti pengajaran bahasa Yunani Koine Greek. Kalau bahasa Yunani itu kayak bahasa Jawa nggak sih Romo? Kalau kita ngomong ke teman sebaya, bahasanya begini. Ngomong ke orang tua, pengucapannya begini. Oh enggak, bahasa Yunani enggak gitu sebenarnya. Bahasa Yunani Oh, semua sama. oh, Si Kyrie, si Kyrie, sikiri, kepadamu ya sikiri, Tuhan. sikiri. Contohnya, soson Kyrie ton laonsu. Selamatkanlah Tuhan umatmu. Tuhan dikatakan mu, bukan panjenengan. Kiriton. Oh, Mu itu artinya kamu. Eh, soson Kyrie ton laonsu, su itu artinya kamu. hmm. Ya toh? Keflogisentin klironomian Sudan, berkatilah warisan milikmu. Tuhan dikatakanmu. Jadi nggak ada batasan bahasa Yunani. Nah, ketika perpindahan dari bahasa Yunani eh, Art Greek atau Archaeonica atau Koine Greek menuju modern Greek ini dibikin Eropa. Jadi kayak sopan santun. Misalnya kamu itu bahasa Yunani modernnya esi. Tapi kalau panjenengan esis dikasih esis. Ya, misalnya eh, katse artinya kamu duduk. Nah, tapi kalau untuk orang tua nggak boleh katse, tapi kadiste. Jadi panjenengan duduk, Kadiste. dikasih panjenengan duduk. Nah, masuk ke modern Greek inilah Yunani nggak karu-karuan, porak-poranda. Jadi Oh, ada pembedaan antara orang yang hebat, orang yang terhormat, sama orang yang hina dina gitu. Justru di modern Greek itulah terjadinya bahasa Yunani komplemento. Komplemento itu artinya komplemento. porak-poranda. Komplimento, porak-poranda. Komplimento. Mm-mm. Ma- Porak-poranda. Masih seputar bahasa Jawa, Romo, apakah bahasa Yunani ada logatnya, Romo? Misalnya bahasa Yunani ngapak sama bahasa Yunani keraton gitu. Oh iya, betul, betul. Hmm. Bahasa Yunani yang saya ucapkan itu logat saya itu logat Cyprus, Yunani Cyprus. Oh,
Jadi Yunani Siprus itu sama selogat sama logat Jawa itu hampir mirip itu. Oh. Makanya waktu saya ke Yunani itu kayak di ngobrol itu, kamu orang Siprus ya? Kamu itu gimana saya orang Siprus? Mata saya sipit, hidung saya pesek ke orang Siprus. Logatmu logat Siprus gitu kan. Jadi logat saya Siprus. Dan kebetulan saya punya banyak teman-teman di Siprus. Tapi Siprus bagi saya agak repot ya, karena nggak tahu kenapa nggak menerima murid teologi dari orang asing. Mereka hanya untuk orang-orang Siprus. Karena Siprus penduduknya sedikit banget, mungkin hanya 2 jutaan orang ya, nggak sampai 1 jutaan lebih. Sedangkan Yunani atau Greece itu penduduknya hanya 10 juta orang. Justru sekarang orang Yunani terancam dengan orang-orang asing yang di Yunani. Orang Indonesia kita yang di sana sudah 500.000 orang. Gila nggak? Wow. Nah, dulu waktu zaman saya kuliah di Yunani tahun 2000-an, itu orang-orang Indonesia hanya 500 sampai 700-an orang. Sekarang sudah, sorry, bukan 500, 50.000 orang sudah ada 50.000 orang. Berlipat ganda. Dari 700-an orang sudah 50.000 sekarang. Dan ingat orang Indonesia itu kalau punya anak banyak, nanti di sana dalam waktu 3 tahun 4 juta orang Indonesia Yunani, nanti Yunani milik orang Indonesia itu. Ya itu. Dan orang Indonesia itu kawin campur mau. Kita bangsa kita itu luar biasa loh. Banyak bangsa kita di Amerika ada, di Inggris ada, di Perancis ada. Menikah, mereka bukan hanya kerja ya, menikah sama bangsa lain. Itu hebatnya bangsa Indonesia. Di Australia banyak yang menikah sama orang-orang Australia. Saya punya teman satu itu yang menikah sama orang Australia itu. Orang Batak itu. Menikah, anak-anaknya tinggi besar, pinter bahasa Indonesia anak-anaknya. Pinter bahasa Inggris, pinter bahasa apa ya, Mandarin juga, diajari bahasa Mandarin. Dan anaknya yang pertama jadi mayor, mayor. Pangkatnya mayor sekarang. Tentara, masuk tentara. Anaknya yang kedua itu apa itu, penjahit ya, penjahit mode, mode yang suka fashion show gitu. Jadi jahitannya dipakai oleh bintang tamu, terus ya, jadi jualan model baju lah, model baju. Di mana-mana ada ya orang Indonesia. Ya itu Pak Nathanael. Gue mau nanya, apakah Greece itu merupakan kota metropolitan? Greece itu sebenarnya Yunani kecil ya. Sebenarnya Yunani besar itu sudah hancur di zaman Kerajaan Bizantium. Hmm. Ketika Kerajaan Bizantium agamanya ortodok ya, atau Hmm. negara ortodok, Hmm. itu semua Eropa itu, semua Eropa, termasuk Italia zaman itu, Hmm. dan seluruh negara Balkan, termasuk Turki hari ini, Turki hari Iya. ini. Dan ibu kotanya di Turki waktu itu, Turki belum ada ya, negara Turki belum ada. Ibu kotanya di Konstantinopel. Sekarang ada di Istanbul ya, diganti di Istanbul, Turki sekarang. Nah itu. Dan hancurnya Bizantium ya perang saudara dengan Italia, karena sebenarnya kerajaan Yunani kan ada di Roma, Hmm. dipindahkan oleh Konstantinus Agung di Istanbul, dan Istanbul itu diganti dengan namanya dia, yaitu Konstantinopel. Jadi kotanya Konstantinus Agung. Tahun 300-an itu, tahun 300-an. Dan di Konstantinopel juga terjadi sidang sinode yang pertama. Itu kontribusi dari Konstantinus Agung membantu gereja untuk memecahkan bidat Arius, memberikan apa namanya, kontribusi tempat untuk sidang sinode, yaitu di Nikea Bitinia, di Nikea ya, Iya, Bilkinia. Bitinia. Sebenarnya Yunani yang besar itu dulu ya di Turki itu, sekarang hancur jadi negara Islam di Turki. Karena perang saudara dengan saudaranya sendiri, yaitu orang-orang Roma.
Nah, Hmm. yang dipimpin oleh Paus. Jadi Paus yang memerangi Konstantinopel. Jadi sebenarnya perang salib itu adalah pencetusnya adalah Paus. Makanya Waduh. orang-orang suci dari Yunani seperti Agius Cosmas dari Etolos itu mengutuk Paus bahwa saudara-saudaraku kutukilah Paus karena Paus itu antikristus yang membunuh saudara-saudaranya sendiri yang ortodok gitu. Waduh. Iya, karena zaman itu belum ada Kristen Katolik, nggak ada, hanya ortodok zaman itu. Tahun 300-an itu semuanya ortodok, nggak ada Kristen yang lain. Dengan nongolnya Paus dengan perang salib itu terjadilah perpecahan yang lebih berbahaya. Dari tubuh Rom Katolik pecahlah Protestan sampai hari ini. Luar biasa, Protestan itu berapa cabang atau berapa pecahan, ya, berapa denominasi, ya. Luar biasa. Maksudnya saya, Romo, kalau kota metropolitan itu kan ciri-cirinya misalnya ada mall gede gitu, kemudian ada apalagi ya, ada tugu, misalnya tugu bersejarah atau tugu monumental gitu. Kalau saya sih Ya, bahasa memang gampangnya kota sih metropolitan benar, ya ada di Athena itu. Makanya ada Akropolis. 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 Ya, Akropolis itu bangunan di atas gunung karena Athena itu di tengah-tengahnya ada gunung. Athena tengah-tengahnya gunung Nah, di atas gunung itulah dibangun Akropolis, kota di atas gunung. Dan yang membangun itu Perikles tahun Perikles. tahun 500 sebelum Masehi, ya, 500 sebelum Masehi. Perikles di zaman kerajaan Bizantium juga itu. Jadi kerajaan Bizantium itu sebelum Masehi, ya, bukan hanya waktu zamannya Konstantinus Agung. Eh, yang mendirikan kerajaan Bizantium itu adalah Antiochus Epiphanes atau yang disebut Megas Alexandros, Alexander Agung. Kemudian berlanjut sampai zamannya di kerajaan Masehi yaitu Konstantinus Agung tahun 300, ya. Jadi ada Akropolis, jadi makanya disebut metropolitan, ya. Yang betul kayak Jakarta kota metropolitan, ya, metropolitannya ya Iya. di Athena itu, di Athena. Iya, Ya, iya. kalau nanti di Athena kita bisa lihat Akropolis, kita bisa naik di sana. Di atas gunung Oh, itu, kota di atas gunung. kota di Jadi atas kita gunung. bisa melihat semua Athena dari atas itu. Wah, keren. Keren. Terus Keren. ada dua gunung, yang satunya namanya Lekavitos. Lekavitos itu yang Lekavitus. di depannya Akropolis lebih tinggi dari Akropolis. Yang di atas Lekavitos itu ada gereja, namanya gereja Agius Gabriel kalau nggak salah. Agius Markus, ya, Agius Markus, miliknya Ortodok. Dan di situ ada bendera Yunani yang tiap bulan itu diganti benderanya oleh tentara-tentara Yunani. Hmm, Dan selalu mereka pakai tanda salib karena bendera Yunani itu ada salib biru. Mereka sebelum salib, salib biru. sebelum mengibarkan bendera pakai tanda salib. Entah Oh, itu ateis, entah itu anu sudah masuk di undang-undang negara itu. oh, iya, 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 iya. Jadi kalau Lah kita di Romo, Lekavitos, kita bisa melihat Akropolis. Akropolis di bawah kita malahan. Kita bisa Polis. melihat seluruh Athena. Dan di atas Hmm. Lekavitos itu ada kafe kafe bar di situ. Kita bisa minum sambil Wah, duduk-duduk lihat seluruh Athena. wah, lah Keren. Romo kok itu bisa metropolitan itu kok bisa dijadikan jabatan ya Romo ya? Ya, metropolitan itu artinya adalah gelar dari rohaniwan yang memegang peranan penting di ibu kota metropolitan. Hmm. Dan itu di abad 1, 2, 3.
Menuju Hmm. abad keempat diganti itu metropolitan namanya Patria karena ada sidang sinode yang pertama melawan Arius. Jadi dari metropolitan-metropolitan itu harus ada ketuanya. Nah, ketua dari metropolitan itulah namanya Patria. Oh, betul. Nah, patriark itu bahasa Yunani, kalau bahasa Latinnya paus. Hmm. Jadi zaman itu metropolitan tuh yang menguasai seluruh ibu kota. Gitu. Nah, istilahnya uskup agung yang menguasai ibu kota. Jadi banyak uskup-uskup ya di kota-kota kecil itu uskup-uskup-uskup. Nah, Hmm. khusus di ibu kota itu namanya metropolitan. Ya, kalau antropolis nggak dijadikan Romo, nggak dijadikan jabatan antropolis. Akropolis itu bangunan, Pak. Bangunan di tengah-tengah Athena. Kota Athena itu di atas gunung, Pak ya. Nah, dan itu Hmm. yang membangun Perikles sebelum Masehi. Orang Yunani yang namanya Perikles. Sebelum adanya kerajaan Bizantium, sebelum ada kerajaan apa namanya? Ya kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani kan Alexander. Ibu kotanya di mana Ya. waktu itu? Ibu kotanya di Makedonia. Makedonia itu daerah mana? Tesaloniki, Beria, kemudian Mount Athos itu daerah yang namanya Makedonia. Tapi sekarang Makedonia diambil alih dengan negara pecahan Yugoslavia yang namanya Skopania. Mereka menggunakan nama negara Makedonia. Jangan dianggap itu Makedonia Yunani loh itu. Itu Makedonia pecahan dari Yugoslavia sekarang ini. Negara kecil. Karena Yugoslavia kan diperangi Amerika yang tadinya besar, mempunyai kekuatan besar, dipecah menjadi 6 negara. Satu Yugoslavia kecil, dua Montenegro, tiga Serbia. Serbia itu hampir 100% itu orang Ortodok. Bosnia yang keempat, yang keenam adalah apa itu? Yang keenam itu Skopania. Skopania ini merubah namanya diganti dengan Makedonia. Makanya orang Yunani marah. Kembalikan Makedonia ke kami gitu loh. Karena Makedonia itu adalah Yunani. Ibu kota Yunani di masa kerajaan Alexander Agung atau Megas Alexandros sebelum Masehi ya, 100 tahun sebelum Masehi. Jadi kembali lagi Pak Yohanes Pavlos, Akropolis bukan metropolitan, tapi Hmm. kota di atas gunung yang didirikan oleh Perikles ya, 500 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau Mount Athos itu juga di atas gunung ya, Romo ya, kota itu ya. Mount Athos itu memang gunung, gunungnya itu namanya Athoniti. Dan Hmm. monasterinya itu ya di lereng-lerengnya Gunung Athoniti itu. Ya. Ada juga yang di apa di pinggiran laut seperti monasteri Simono Petra, Gregorius itu pinggiran laut, Stavronikita itu pinggiran laut. Tapi kalau Kutlu Musiu itu di atas gunung, Gunung Athoniti, Bato Pedi itu di atas gunung. Jadi pulau itu sudah penuh dengan monasteri. Jadi Hmm. banyak pertapa di sana. Dan ada juga pertapa yang tinggal di gua-gua. Dan ada Terus, yang di atas gunung, ada yang tinggal di atas gunung itu adalah pertapa-pertapa yang sudah ya sudah katakan teosis lah mereka yang tidak pernah menampakkan diri kepada manusia dan mereka mempunyai karunia kalau berjalan itu kecepatannya seperti kilat, seperti angin. Hah? wih, Ya, banyak orang suci Pak dan kayak terbang itu. mereka nggak mau menampakkan diri pada manusia dan ketika mereka mati nanti apa sukmanya atau jiwanya yang memberitakan kepada orang-orang yang dikenal untuk apa merawat tubuhnya atau menguburkannya dan sebagainya. Di sana banyak model-model itu. Mereka Hmm. disebut eremitis.
hermit ya, hermit atau pertapa Herminus. yang betul-betul pertapa. Dulu di zaman dulu nenek moyang kita atau kakek moyang kita banyak yang pertapa-pertapa itu, tapi beda. Pertapa nenek moyang kita itu mencari kesaktian. Biasanya senjata yang namanya keris, ya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemegahan diri, supaya jadi raja atau jadi apa. Nah, kalau pertapa-pertapa kita itu mereka yang dicari adalah menyatu dengan Sang Pencipta atau teosis. Ya. Beda, beda jauh. Nggak cari kesaktian. Tapi walaupun gitu mereka punya kesaktian. Yang saya katakan punya Ya. istilahnya karunia ya. Kita nggak menggunakan kata kesaktian. Kalau kesaktian nanti kita konotasikan sama dengan pertapa-pertapa Jawa kan. Jadi mereka punya karunia seperti itu. Nah, Romo, saya pernah dengerin Romo waktu itu khotbah itu ada di mana ya yang itu dia berdoa padahal doanya nggak sesuai sama itu yang itu Tuhan Yesus Kristus Anak Allah jangan kasihanilah aku orang berdosa ini kan gitu kan. Nah, itu ada Nah, 3 pertapa. Itu ada 3 pertapa orang Rusia. mhm. Mereka hidup di tengah-tengah, ya kayak Monatos, semacam pulau kayak Monatos, cuman hanya 3 orang itu. Jadi mereka makan apa yang ada di laut itu. Misalnya dia menangkap kerang, dia makan kerang itu. Dan cara memasaknya itu pakai batu, lempengan batu sama kayu. Jadi di atas kayu sama lempengan batu yang bersih, dicuci bersih. Seperti kayak penggorengannya di batu itu. Dan ketika ada metropolitan yang datang di sana, menyalahkan, salah, doamu salah. Seharusnya kamu mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, mereka ikuti gitu loh. Nah, setelah metropolitan itu pergi, mereka bertiga bilang, loh tadi metropolitan ngomong apa ya? Tuhan Yesus Kristus jangan kasihanilah aku ya. Oh iya, dikejar. Ternyata mereka punya karunia atau ya seperti kesaktian punya karunia, bisa berjalan dan berlari di atas laut. Padahal itu sudah di Wih, tengah-tengah laut kapalnya itu. Dikejar lari mhm. bertiga. Teriak-teriak itu, Yeronda, Yeronda, atau sesepuh, sesepuh. Tadi kamu ngomong apa? Ya, akhirnya si uskupnya atau metropolitannya ngomong gini, lah kamu tadi tak ajari apa? Tuhan Yesus Kristus, jangan kasihanilah aku. Oh iya itu benar, udah pulang, oh, kembali, oh, disuruh kembali. Disuruh kembali. Karena metropolitan mengerti bahwa orang-orang itu orang sudah teosis, sudah dipilih Allah, sudah teosis, sudah mencapai Allah, lah. Sudah ada hidupnya di surga sebelum sebelum artinya bahwa mereka sudah mencicipi surga sebelum meninggal kali istilah sebelum mati mengalami apa namanya metastasis jadi bisa bisa apa hadir di 2 tempat sementara dia di dunia tapi dia juga merasakan surga gitu jadi sudah hadir juga di surga begitu itu namanya metastasis nah seperti itu luar biasa ya. Sebenarnya orang-orang Rusia banyak orang-orang suci ya. Jadi orang-orang Rusia banyak orang suci, orang Serbia juga banyak orang-orang suci karena mereka ortodok yang sudah lama ya. Nah, di Indonesia ini kita belum karena ortodok baru nongol di Indonesia tahun 90. Dan saya jadi ortodok itu orang yang pertama tahun 90. Termasuk pemuda Sin Nicholas besok itu yang mau hadir di sini. Mereka ingin bertemu dengan saya di sini. Karena dari kelompok Sin Nicholas hanya saya yang jadi Romo gitu loh. Gitu. Gitu kan. Sebenarnya ada 2, yang satunya meninggal cuma di GGUC si Rudi, tapi sudah meninggal Rudi. Meninggalnya kena apa itu gula darahnya tinggi dan jantung itu meninggal. Di usia muda Rudi meninggal, 40 berapa itu meninggal. Makarius ya Romo. Makarius Rudi ya, itu teman baik saya itu di Waktu sini. COVID itu meninggalnya mau. Oh gimana? Meninggalnya waktu COVID mau. Oh ya, COVID. Iya, masa oh COVID. iya. Ya, dengan dia juga kena penyakit gula yang tinggi dan pola makannya nggak dijaga, padahal sudah dimarahi sama istrinya. Dan istrinya itu juga si Nicholas, teman baik saya si Yuli itu.
Romo, kalau dengar ceritanya Romo tadi mengenai tiga pertapa yang doa, berarti sebetulnya tidak ada yang namanya baku di dalam berdoa ya Romo ya. Nah, itu benar. Jadi orang kalau sudah teosis itu bahasa itu bukan di mulut, Pak. Oh gitu. Bahasa itu di hati. Makanya berbahagialah orang yang punya kerendahan hati, bukan berbahagialah orang yang suci hatinya, itu salah ya, karena bahasa Yunaninya makario, makari, itapini kardia. Berbahagialah mereka yang dia yang punya kerendahan hati. Jadi hati, Hmm, bahasa bahasa untuk menuju Tuhan itu bahasa hati. Nah, iya. tapi ini bahasa hati ini diputarbalikkan oleh Kristen modern, namanya bahasa roh, yang namanya sandal lawas itu. Sandal jepit. Sandal jepit lawas itu. Itu disalahartikan itu. Ini Iya. bahasa hati. Hmm. Jadi misalnya Pak Handoko dalam kondisi nyupir, hatinya mengatakan Hmm. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa. Dalam kondisi teosis bisa aja. Sambil nyupir mendadak ada di surga, bisa jadi itu. Karena kalau Hmm. sudah orang sudah teosis ya udah ketemu Tuhan lah, udah ketemu Tuhannya. Luar biasa. Nah, seperti saya itu sudah kontak ya. Kalau bangun pagi itu langsung saya Tuhan Yesus Kristus kasihlah aku iperagia Theotoke soson me. Sang Theotokos Bunda Sang Terang, selamatkanlah aku, itu sudah kontak langsung saya. Tapi saya tidak mengatakan saya teosis, tidak. Masih jauh Hmm. banget, masih jauh banget. Masih jauh banget. Cuman puji Tuhan jiwa saya sudah kontak gitu. Kalau setiap bangun pagi sebelum tidur pun sudah bisa seperti itu, luar biasa. Itulah yang namanya apa namanya Grigoros Nus. Grigoros Nus artinya nus kita itu cepat banget. Ya ini yang kita minta Tuhan, supaya Tuhan memberi nus kita itu nus yang cepat banget. Jadi bukan hitungan detik, sebelum detik itu kita sudah kontak Tuhan itu maksudnya cepat banget. Nah itu namanya Grigoros Nus atau nus yang cepat banget. Itu yang kita doakan supaya. Jadi satu contoh misalnya ada kecelakaan pesawat, kita ada di pesawat, pesawat kan cepat banget. Dalam hitungan detik nabrak apa langsung. Nah sebelum pesawat itu nabrak kita sudah kontak Tuhan. Nus kita cepat banget. Nah itu lebih cepat ya. Kalau mengandalkan raga kita, mengandalkan tubuh kita ini penuh dosa. Nggak bisa cepat tubuh kita ini. Yang cepat itu nus kita itu. Nus itu jangan dikatakan pikiran ya. Ya apa namanya, kejernihan hati dan kecepatan hati itu nus. Yang murni ya, yang murni. Yang tidak ada lumuran dosa. Ya memang godaannya besar ya, di dunia ini godaannya besar. Memang kita harus banyak sabar, banyak doa, banyak, karena cobaan itu luar biasa, cobaan Yes. luar Co- biasa. Cobaan itu banyak, Romo. Kalau dikit Ya, cobain. amin, amin. Saya mengaminkan karena apa? Masing-masing kita punya cobaan. Kadang anak kita cobaannya, kadang istri kita, Yes. kadang diri kita sendiri, Iya. kadang orang tua kita yang menyayangi kita, kadang ibu kita nggak tahu. Makanya kita mohon sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita nus yang cepat. Jadi cepat kontak dengan Allah, dengan cobaan apapun, wis kita sudah siap semuanya. Gitu. Siap banget. Gitu. Kapanpun, dimanapun, siap kita. Gitu. Puji Tuhan. Ya, Romo kan di Yunani kan sempat lama tuh. ya, Nah, apa namanya? Apakah Romo tahu kehidupan ibadah para petapa di sana yang di siapa monarki itu? ya. Iya. Saya sendiri sering hidup di sana, bukan hanya berdoa, saya juga melayani. Saya juga sebagai apa namanya, imamnya, sebagai presbiternya saya. Setiap saya di Mount Athos itu saya diberi kesempatan untuk
memimpin liturgi suci gitu. Wow. Wow. Dan saya merasa Nah, dan saya merasakan betul yang namanya kata niktika. Saya menikmati banget liturgi bersama mereka gitu. Dan kadang-kadang saya mau nangis nggak bisa nangis, wow. nggak bisa meneteskan air mata, nggak bisa. Tapi dalam kondisi yang wah, lega, ya, kayak hati yang lega, indah, yang campur, wah, luar biasa, emosional yang tinggi, yang nggak bisa kita apa ya, yang nggak bisa kita bayangkan semacam itu. Nah, itu yang saya mau tanya Romo waktu Romo berdoa bersama-sama mereka, apalagi Romo mimpin ibadah gitu. Apakah ada ada apa ya dikutip ada rasa tertentu gitu misalnya Ya, eh, ada sentuhan, istilahnya sentuhan energi ilahi yang boleh saya katakan itu masih ya masih tingkat rendah lah ya, tapi saya merasakan apa ya keindahan banget. Bukan hanya itu saja, saya juga memimpin liturgi di monasteri perempuan. Saya yang memimpin semuanya, bahkan saya ngasih perjamuan sama mereka. Pertapa-pertapa wanita termasuk igumeninya, pemimpin ikumennya. monasterinya ngambil perjamuan dari saya. Oh, Jadi saya yang memimpin semuanya. Contohnya di Kalamio, saya mimpin. Di Katopanagia yang ada Delphi Agni, saya mimpin juga. Di apa namanya, liturgi suci, juga sembahyang senja, saya mimpin di sana. Romo, sana itu kalau kayak liturgi itu apa setiap minggu doang atau hari biasa juga? Kalau di Mon Athos, Pak, tiap hari ada liturgi, Pak. Tiap hari ya? Ya, namanya Hiera Agrippnia. Hiera Agrippnia itu dimulai dari jam 10 malam. ya Hmm. agritnya Nah, jam jam 10 malam. 10 malam biasanya mereka menggunakan apa namanya sembayang Oloniktia, kalau bahasa Yunani Oloniktia itu kalau diterjemahkan itu kalau bahasa Jawa oleh saudara kita Pak Bapak Daniel Bambang Dwi Biantoro itu Ratri Madya, itu bahasa Jawanya itu sembahyang tengah malam itu. Kalau bahasa Yunaninya namanya sembahyang eh, apa itu ya? Kawal sepanjang Olonik, malam, Romo. Oloniktia, Oloniktia. Ya, sepanjang Nah, malam. All Oloniktia. night. All Oh, night. iya. Habis Oloniktia selesai, ya, kemudian dilanjutkan dengan jam ke-6. Yang keenam. Ya, kan Kalau ada kalau jam liturgi itu pertama, pasti jam juga Ekaristi ketiga, ya, Romo? jam ke-6, jam ke-9 itu jam ke-6. Habis jam ke-6, jam ke-9. Jadi jam pertama, jam ketiga nggak mereka lakukan, langsung ke jam 6. Ke-6 dan jam ke-9. Setelah selesai itu baru orthros, sembahyang sing-sing fajar. Itu biasanya sing-sing fajar itu mulai jam 3 pagi lebih 30. Nah, Oh, selesai sing-sing fajar itu biasanya jam 5 tepat. Dan jam 5 tepat itu liturgi suci. Jam setengah 7 sudah selesai perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus, makan bareng. Jadi makan barengnya itu pagi jam 8 pagi itu. Jadi makan besarnya itu kalau di kita makan besar itu kan jam 3 atau jam 12 siang ya. Makan siang. Di sana makan mhm. besarnya itu pagi. Nah, itu terus seperti itu, tiap hari seperti itu. Terus ada sembahyang senja, ada sembahyang senja, ada juga paraklisis dan sebagainya. Tergantung dari program dari masing-masing monasteri. Tapi untuk Hiera Agrippnia itu setiap hari. Hiera Agrippnia itu artinya sembahyang malam yang diakhiri dengan liturgi suci. Ya, intinya itu. Itu namanya Hiera Agrippnia. Nah, yang sering mengadakan Hiera Agrippnia, yang saya mengambil contoh Mon Athos itu ya, yang saya lakukan di Jawa Timur ini. Bahkan jemaat itu sudah sering merasakan bagaimana hierarkipnya. Ya seperti yang bapak-bapak datang di Paskah itulah hierarkipnya yang di apa namanya liturgi di malam hari yang diakhiri dengan perjamuan kudus yang waktu Paskah itu. Jadi Paskah itu harus hierarkipnya.
Nggak boleh pasca itu pagi, nggak boleh. Memang pasca itu adalah minggu ya, minggu itu pagi ya. Tapi dimulai Sabtu, Sabtu malam sudah masuk minggu. Nah itu selalu Sabtu malam. Demikian juga Natal. Natal itu ya era Gripnia. Nggak ada Natal itu pagi hari, nggak ada. Selalu malam. Nah itu perayaan Ortodoks selalu gitu. Para minggu ya, kita merayakan Sabtunya tanggal 24 malam. Sampai selesai liturgi makan bareng. Demikian juga Paskah juga seperti itu. Sama. Nah ini dalam bulan ini kita sudah melakukan 2 kali Hiera Gripnia. Yang pertama yaitu hari perayaan Sang Theotokos kemarin tertidurnya, dan Sabtu besok ini kita adakan Hiera Gripnia karena menyongsong kemerdekaan. Karena kan kemerdekaan kita nggak kita rayakan tanggal 17 karena bukan hari Minggu. Jadi kita dulukan perayaan tertidurnya Sang Theotokos, nama gereja kita, baru kemerdekaan. Ya. Jadi kita tetap, walaupun kemerdekaan bangsa Indonesia, ya kita tetap rayakan juga di liturgi suci. Ya, Ratrimnya. Istilahnya kalau bahasa Jawa, kita cangking dalam doa, kita bawa dalam doa juga, dalam liturgi suci kemerdekaan bangsa kita. Karena ingat bahwa bangsa kita ini ya dijajah Belanda selama 400 tahun dan Jepang 3 tahun setengah itu penderitaan kakek dan nenek moyang kita luar biasa kan. Kita ini hanya penikmat ya, yang di mereka yang memerdekakan bangsa kita, ya kita yang menikmati kan gitu, sebagai anak cucu mereka kan. Ya kita bersyukurlah untuk itu. Kok ya kebetulan si Nicholas datang. Anak-anak muda di usia saya. Romo, Ya, ya silakan. eh, saya mau bertanya, eh, nggak tahu ya itu AI atau asli. Itu di gua petapa pertapa itu di dindingnya itu kok banyak tengkorak. Itu tengkoraknya siapa ya? Oh ya, betul. Jadi gini, setiap monasteri punya kuburan. Mereka yang meninggal di monasteri dikubur di situ. Untuk kemudian setelah 3 tahun kuburannya digali, diambil tengkoraknya, tulang-tulangnya, dimasukkan di satu gereja. Oh, Ada absennya semua, nama Monakos ini siapa, semuanya ada absennya. Yang meninggal itu. Dan dikumpulkan di situ. Jadi tidak dibiarkan sampai dimakan ngengat sampai kembali ke tanah. Jadi istilahnya bahwa di monasteri tersebut itu, syukur-syukur kalau jadi orang suci. Kalau misalnya jadi orang suci itu tulangnya itu dibagikan. Tulang kudus mereka itu adalah orang-orang suci dengan Yesus Kristus, di mana tulang suci itu juga merupakan punya rahmat rohani, karena selama hidupnya itu teosis, mereka hidup pertobatan, yaitu pengakuan dosa, berpuasa, ya, agribnia, dan lain sebagainya. Mereka punya kenangan-kenangan yang indah itu, makanya tulang-tulang mereka disimpan, tidak dibiarkan begitu saja. Syukur-syukur kalau jadi orang suci. Kalau nggak jadi orang suci tetap di sana.
Tapi mereka mengatakan bahwa mereka orang suci karena apa? Karena mereka hidup di dalam perjuangan iman yaitu monarkismos. Monarkismos artinya hidup membiara dalam Kristus, yang selibat dalam Kristus. Jadi tidak menikah seumur hidupnya, tapi menikah dengan Kristus. Nah, nanti di sini ada pertanyaan, apa bedanya orang menikah dengan orang yang tidak menikah? Kedua-duanya sama, mempunyai panggilan yang sama, yaitu teosis. Baik yang menikah pun bisa, maupun yang tidak menikah mempunyai panggilan yang sama, yaitu teosis. Ya, saya kira bukan di goa itu ya, itu di satu tempat tuh yang di tanah, biasanya di kuburan. Ada yang kuburannya itu di model gua kayak gitu. Atau ada yang rumah terus di bawah tanah, ruang bunker untuk menyimpan tulang-tulang mereka. Nah, bunker itulah yang sama dengan ketika di zamannya Tuhan Yesus, yaitu katakombe, yaitu kuburan di bawah tanah. Sampai hari ini masih ada itu, budaya semacam itu. Jadi di kuburan dibangun satu seperti gereja gitu, tapi di ruang bawah tanahnya itu tempat menyimpan tulang-tulang mereka. Tapi pada awalnya dimakamkan dulu ya Romo ya. Dimakamkan dulu sampai 3 tahun supaya Oh, gitu. semua tubuhnya hancur, tinggal tulangnya, dan tulangnya itu yang disimpan di sana. Termasuk tulang tengkorak, tulang iga, tulang tangan, tulang kaki, dan lain sebagainya. Makasih Romo penjelasan. Sama-sama Ibu Helena. Romo, izin nanya sekali lagi Romo, Ya, untuk nama komunitas di Bekasi ini, itu mekanismenya gimana ya Romo ya? Kalau boleh tahu kita maksudnya. kan sudah sepakati waktu itu setelah liturgi suci nanti, Mm-mm, kita minta mediasi uskup kita, kalau bisa ketemu secara Zoom seperti ini, mm-mm, dan memohon beliaunya yang membimbing kita. Kedua, meminta komunitas kita dikasih nama apa gitu loh, sama uskup. Misalnya dikasih nama Yohanes Pembaptis misalnya, ya tetap Yohanes Pembaptis, atau eh, Santo Paulus atau Agius Pavlos misalnya, atau Agius Petrus, ya kita nggak tahu, atau Agius Yohanes penulis Injil, atau Yohanes Theologos atau penulis Injil. Kita ya urut saja, iya. mekanismenya seperti itu. Kita harus punya blessing dari uskup, kita nggak boleh seenak kita sendiri, karena blessing dari uskup itu merupakan mata rantai kerasulan. Yang punya mata rantai kerasulan itu ada di pribadi uskup, Pak. Bukan di Cukup ya. pribadi Oh, romo atau jemaat. iya. Kita itu eh, istilahnya menyambung mata rantai kerasulan atas nama uskup kita, Konstantinus. Ya. Hmm. Uskup berarti di metropolitan ya Romo ya? Metropolitan. Oh, Beliau ada di Singapura. Singapura. Beliau disebut sebagai metropolitan Singapura dan Asia Selatan termasuk Indonesia. Asia Selatan. Oh ya. Hmm. Lah kalau bishop itu apa, Romo? Ya, bishop itu ya uskup itu, Pak. Oh, bishop itu uskup. Itu jabatan di atasnya presbiter. Bishop bahasa Inggris, kalau uskup itu bahasa Latin ya. Kalau kita dalam bahasa Yunani yang namanya episkopos. Episkopos. Uskup itu bahasa Arab, Romo. Oh, uskup bahasa Arab ya, bukan bahasa Bahasa bukan Italia ya. bahasa Itali itu episkopos juga, Romo. Oh, episkopos sama. Oh, berarti Episkopus. sama. Berarti uskup bahasa Arab ya, Mas ya. Sepertinya ya, Romo. Oke. Uskuf, Hmm. Ya, al-uskuf. ya. Terima kasih banyak Mas Kristodulos. Berarti Ya, selama Romo. ini saya salah, tak kira orang Italia menyebutnya uskup itu bahasa itu. Mereka Ya, bilang presbiterus,
uskup, diakonus, Romo. Episkopus sama diakonus. Ya, Orang itu. Romo, eh, Romo, us- nanti habis ini acara ini kita ini mau ngajak kumpul dulu, mau membicarakan masalah programnya komunitas kita ini loh, Romo. oh boleh, boleh. Boleh, kalau gitu sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang lain. Dan juga untuk Mas Nomensen tadi gimana? Sebentar Pak ya. Mas Nomensen, Atau kita Mas. tutup dulu aja, Romo, ini. Terus kita kongko. Oke, oke. Gimana Mas Kristus dulu tadi? Belum selesai. Yang mana, Romo? Yang mengenai uskup sama diakon tadi. Oh iya, kalau di bahasa Latin, Romo, mereka misalnya tahbisan tahbisan uskup itu sebutannya episkopii, presbiteri, diakoni. Itu mungkin apanya lah, Romo. Bentuk kasus-kasusnya, genitifnya atau apanya saya kurang paham. Tapi Iya, mereka, itu onomastiki ya, genetik ya. ya Onomastiki. mereka mereka pakai istilah yang sama dengan bahasa Yunani juga, Romo. Hmm. Ya puji Tuhan berarti ya hampir sama lah itu. Ya karena kembali lagi bahwa Italia dulu kan Yunani, Yunani sebelum Masehi kan Italia. Masuk wilayah Yunani sebelum Masehi, zamannya Megas Alexandros. Ya saya yakin walaupun bahasa mereka Latin ya mereka juga menggunakan bahasa Yunani juga. Ya. Mirip-mirip lah istilahnya. Ya, terima kasih Mas Christodoulos. Dengan sangat, Romo. Ya, ya mungkin saya kembalikan ke Pak Nathanael kalau memang nggak ada bisa ditutup untuk kita bisa membicarakan program yang dikatakan oleh Pak Andoko tadi. Silakan Pak Nathanael Christian. Baik, terima kasih Romo untuk pengajaran dan eh, informasi setelah belajar yang luar biasa. Bapak Ibu, kita udahan untuk belajar hari ini dan kita akan lanjutkan dengan nongkrong-nongkrong, Bapak Ibu. Kalau Pak Handoko bilang kongko-kongko. Dan karena kita udahan, maka kita akan dipimpin untuk doa penutup oleh Bapak Theodorus. Pak Theo, silakan Pak. Ayo. Ya, saya ya. Nah, iya Pak. Aduh, iya ya, baik. Kedengaran suara Iya, saya ya? kedengaran Pak. Silakan Pak. Ya, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, sucikanlah kami orang berdosa dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, sucikanlah kami orang berdosa dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, sucikanlah kami orang berdosa dan kasihanilah kami. Kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah mengajar kami malam hari ini lewat Romo. Kami sudah belajar tentang bahasa Yunani. Biarlah apa yang kami pelajari boleh melekat dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin mengerti kebenaran kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diajarkan, apa yang kami terima malam hari ini, boleh menjadi sukacita bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Melalui doa-doa para Bapa suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. 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 Terima kasih Amin. Romo.